Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dari kelas HKI 6A. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mereview 3 fatwa dari 6 fatwa yang telah saya review guna sebagai tugas UTS, fatwa, dan jurisprudensi. Langsung saja. Untuk fatwa yang pertama dari akun YouTube @santrigayeng dan tokohnya itu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau biasa dikenal Gus Baha. Masalah hukum fatwa. Pembahasan masalah hukum terkait perceraian talak dalam Islam. Dalam video tersebut, Gus Baha menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengucapkan talak dan menjelaskan berbagai kondisi yang membuat talak sah atau tidak sah secara hukum Islam. Dalam video tersebut, ada cerita Gus Baha yang ditanyai mengenai ucapan suami begini, "Istri kok gitu? Itu namanya bukan istri." Lah, apakah itu talak atau bukan? Argumentasi fatwa. Di sini Gus Baha menjelaskan lafal talak itu ada yang eksplisit, bersifat eksplisit atau gamblang, itu tidak butuh niat, dan ada yang kinayah. Kinayah itu seperti talak, seperti tidak, itu butuh niat. Jika sang suami tadi mengatakan hal itu dengan niat talak, maka pada detik itu dijatuhi talak. Akan tetapi jika tidak niat talak, maka tidak dijatuhi talak. Termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dijelaskan Gus Baha, termasuk lafal kinayah adalah kamu bukan istriku, dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri yang memperlakukan suami. Maka kalimat tersebut dengan niat itu dijatuhi bukan talak. Dalam konteks fungsi fatwa, fatwa ini dapat dikategorikan sebagai fatwa islahi, yaitu fatwa yang bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang talak dengan menyampaikan pesan bahwa talak bukanlah hal yang sepele. Fatwa ini lebih cenderung ke arah fatwa demokratik karena penyampaian dalam video tersebut sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan dalam video itu membuka ruang bagi perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pandangannya kepada orang lain. Nah, langsung ke fatwa yang kedua. Fatwa yang kedua ini dari akun YouTube @adihidayat_official. Tokohnya yaitu Ustadz Adi Hidayat atau bisa dikenal sebagai Uwah. Dalam video tersebut, masalah hukum fatwa yang dibahas yaitu apa pandangan Islam mengenai pernikahan dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kami tidak direstui untuk nikah karena menurut mereka haram. Argumentasi fatwa. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dijelaskan mengenai calon-calon yang diperbolehkan untuk dinikahi. Sepupu termasuk salah satunya calon yang dibolehkan untuk dinikahi. Maka dari surat Al-Ahzab ayat 50, Islam membolehkan menikah dengan sepupu karena sepupu bukan mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Pernikahan dengan sepupu sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu sehingga menjadi terlarang, misal karena sepersusuan, maka sepupu tersebut dilarang atau haram hukumnya untuk menikah. Jadi hukum asal pernikahan dengan sepupu itu diperbolehkan.
yang tidak boleh ketika ditelusuri bahwa antara sepupu tersebut merupakan sepersusuan waktu kecil, maka itu tidak diperbolehkan, menjadi haram. Dan fatwa ini dalam konteks fungsi fatwa ada dua fungsi fatwa. Yang pertama adalah fungsi ta'yidi, yaitu sebagai penguat pendapat mayoritas ulama tentang kebolehan menikah dengan sepupu. Yang kedua yaitu fungsi islahi, yaitu sebagai perbaikan pemahaman masyarakat tentang hukum menikah dengan sepupu dan memberikan solusi bagi pasangan yang ingin menikah namun terhalang oleh restu orang tua. Fatwa ini cenderung bersifat demokratik karena penyampaiannya bersifat jelas dan lugas yang disertai dalil-dalil Al-Quran sebagai penguat argumen tersebut. Menuju fatwa yang ketiga, yaitu dari akun YouTube masih sama @adihidayatofficial, tokohnya Ustadz Adi Hidayat. Untuk masalah hukum fatwa, yaitu apa hukumnya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara? Pertama kakaknya, lalu kedua adiknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahan tersebut? Dan kedua, ketika punya anak, apakah anak itu status anak di luar nikah? Dan pertanyaan yang ketiga, jika anak itu perempuan, yang berhak jadi wali nikah bapaknya atau siapa? Argumentasi fatwa dalam video tersebut Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hukum menikahi dua saudari sekaligus jelas hukumnya haram. Ketika itu sudah terjadi, maka harus diceraikan salah satu. Anak perempuan yang lahir jika menikah, maka si bapak yang menjadi wali, tetapi dengan syarat bapak tersebut sudah menceraikan salah satu dari dua saudari. Akan tetapi jika terus bersama dalam kurung belum diceraikan salah satu, maka hukumnya haram si bapak menjadi wali nikah anak tersebut. Status anak sah, status anak yang lahir itu tetap sah, bukan anak haram jika lahir dari laki-laki tersebut. Namun pernikahan harus tetap diakhiri dan memilih salah satu dari dua saudari tersebut. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, yaitu dalam kata wa antajma'u bainal ukhtain, yaitu yang artinya mengumpulkan dua wanita bersaudara. Illa ma qad salaf, maka itu dilarang oleh agama karena itu jelas. Illa ma qad salaf, kecuali orang-orang terdahulu sebelum datangnya wahyu ini. Fungsi dari fatwa ini yaitu ada dua fungsi fatwa. Yang pertama tasihi, yang berarti koreksi pemahaman yang keliru mengenai hal tersebut, dan yang kedua sebagai penguat atau dikenal dengan fungsi yang kedua yaitu ta'yidi sebagai penguat. Dan fatwa ini termasuk fatwa yang berkarakter demokratik karena penjelasannya jelas dan lugas dan disertai dalil-dalil yang jelas. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah atau kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.